Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Putriyanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Damasraya, akan menampilkan sebuah video tentang aksi nyata saya Budaya Positif Modul 1.4. Perkenalkan, berikut Ibu Fepli Milda Hayani, MPD sebagai fasilitator, Pak Sugiono MPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Umi Putriyanti SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru yang berperan sebagai petani harus berusaha menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal serta menciptakan murid-murid yang merdeka, disiplin kuat, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa yang saya lakukan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas yang disepakati, dan hasil keyakinan kelas dipajang di kelas masing-masing untuk dijalankan. Sebagai tolak ukur, semua murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan baik dalam diri murid sehingga terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Dengan terbentuknya keyakinan kelas, kesepakatan terjadi antara murid, guru, atau orang tua dan guru. Murid konsisten dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Harapannya, saya berharap semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Berikut video diseminasi budaya positif di UPT SDN 21 Pulau Kunjung. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dalam acara saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelum kita mulai, saya ingin berpantun. Cikini ke Jayapura. Terima kasih untuk semua telah hadir dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat hidayah kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam berserta salawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan rahmat dan membawa kita ke arah dari yang gelap gulita menjadi terang benderang berilmu pengetahuan. Saya tidak akan panjang-panjang mukadimah, kita masuk dalam pokok bahasan kita di sini, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar budaya positif? Apakah kita harus menerapkan budaya positif? Ya. Kenapa? Kalau tidak ada, maka semuanya tidak akan berlangsung dengan baik. Ya Bapak Ibu, lanjut kedua Bu Kiki. Budaya positif ini
banyak yang akan kita sampaikan di sini. Ada 8 budaya positif, yaitu 1 perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, 8 restitusi segitiga. Tapi sebelum itu kita mencairkan suasana dulu ya Bu. Silakan berdiri ke depan, kita coba senam dulu biar tambah semangat, tambah segar di siang ini, biar gak ngantuk ya. Yuk berdiri dulu sama-sama. Kalau di situ sempit, kita cari tempat yang lapang. Biar walaupun sempit, penting hatinya yang lapang ya Bapak Ibu. Ayo, nampak? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang. Ayo, jangan kalah semangatnya dari Bapak itu. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo, semangat! Jangan kalah dengan patuh. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tarik nafasnya, hembuskan lagi. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Udah enak badannya, jalan ter semua. Jalan ter ya. Coba kita satu lagi. Siapa yang bisa tebak ini? Ayo, siapa yang bisa? Jambu? Jambu batu. Jambu batu, benar. Jambu batu ya. Jambunya kurang, ada batunya nggak situ? Iya kan? Ya, terima kasih, hebat semua untuk kita. Kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi budaya positif kita ada 8. Kita masuk lagi ke dari budaya
positif ini, ke-8 budaya positif ini semuanya akan diambil dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yang kita terapkan, kita ambil dari nilai-nilai yang ada dari profil Pancasila. Yang kita ketahui semua ya kan, profil Pancasila itu ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang akan kita tanamkan dalam budaya positif. Lanjut Bu Kiki. Masih susah enggak Bu? Kita senang tadi. Susah. Sama saya juga ngos-ngos. Lanjut. Nah, yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar. Apa yang dimaksud dengan paradigma belajar? Perubahan paradigma yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Maksudnya di sini pembelajaran yaitu kita sekarang paradigma barunya yaitu dulu kita berpusat pada guru. Yang kalau kita dulu bisa dikatakan CBSA, kita kecil dulu ya, cetak buku sampai habis, sumber belajar dari guru. Untuk sekarang mengalami perubahan paradigma yaitu berpusat kepada murid. Nah, berpusat pada murid inilah yang akan kita gunakan sekarang sesuai dengan kebutuhannya. Maka setiap anak itu kita lakukan saat awal pembelajaran, melakukan asesmen sesuai proses kebutuhan apa yang diinginkan anak kita lakukan. Pembelajaran sekarang tidak lagi dulu bisa Bu di dalam kelas saja. Sekarang bisa dilakukan di luar kelas. Contoh, kita belajar tentang peninggalan kerajaan. Kalau di sekitar kita ada, langsung saja kita bawa ke situ. Gak apa-apa itu. Itu yang paradigma barunya sekarang. Lanjut Bu Kiki. Untuk itu yang paradigma baru, adakah tanggapan dari teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin menambahkan, ada tanggapannya? Bu Yeyen, ada Bu Yeyen? Memberikan tanggapan atas paradigma perubahan belajar. Baik, perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar yang dahulu dengan yang sekarang. Kalau yang dahulu mungkin kita berpusat kepada guru, semua guru yang handle, mulai dari perencanaan sampai selesai pembelajaran 1 hari itu, bahkan untuk 1 tahun itu guru yang menyelesaikan tanpa ada diskusi, termasuk peraturan kelasnya. Semua guru yang handle, murid ngikut, mau tidak mau murid ikut apa yang disuruh, apa yang dikomando oleh guru. Tetapi untuk paradigma belajar sekarang, apalagi kita sekarang sudah masuk pada kurikulum merdeka, yaitu kita sudah berubah. Yang dahulu teacher central, sekarang itu berpusat pada murid. Jadi guru harus mengikuti gaya belajar murid. Kalau muridnya gaya belajarnya audio, mendengar, guru harus bisa menyesuaikan perencanaan pembelajarannya dengan yang audio. Terus kalau muridnya yang visual, gaya belajarnya mungkin guru akan memberikan contoh-contoh atau berupa gambar-gambar. Terus kalau gaya belajarnya murid yang kinestetik, mungkin guru akan melakukan, misalnya bisa melakukan satu percobaan. Ini mungkin untuk cocok untuk pembelajaran IPA dan matematika. Mungkin itu yang lebih cocoknya ya, melakukan percobaan-percobaan. Mungkin itu dari saya Bu Umi. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih Bu Yeyen, tadi sudah menjelaskan secara lengkap, berarti berdasarkan gaya belajar anak sesuai kebutuhan kodrat anak tadi ya Bu ya. Nah, jadi kita sekarang yang dituntut untuk berinovasi, berkreativitas, untuk belajar bagaimana anak kita bisa dengan kemampuan anak kita tersebut. Lanjut Bu Kiki. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan memahami konsekuensi dari perilakunya. Selain itu, disiplin juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita di sini untuk melakukan penerapan disiplin ini harus timbul dari diri anak tanpa ada kita kasih sogokan, penghargaan ataupun hukuman, tapi kesadaran dia sesuai dengan motivasi diri dia yang dari dalam, bukan karena kita kasih motivasi eksternalnya, tapi mulai dari diri anak itu sendiri. Lanjut Bu Kiki. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, mewujudkan disiplin positif itu mewujudkan murid yang merdeka, murid yang harus memiliki disiplin yang kuat dari dalam diri anak tersebut dengan menanamkan nilai-nilai yang universal, nilai yang luas, banyak ya. Jadi kita dari budaya positif ini kita menciptakan anak untuk supaya berdisiplin, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Itu penanamannya tanpa kita memberikan penghargaan atau imbalan atau hukuman atau juga konsekuensi. Lanjut Bu Kiki. Bagaimana cara menerapkan disiplin ini? Ya, kita buat aturan dan kesepakatan bersama, tetapkan konsekuensinya, berikan pujian, jalin komunikasi yang baik, dan jadi contoh. Maka kita di sini patut untuk depan memberikan contoh dulu. Biasanya kita lakukan contoh setidaknya di dalam pengamalan P5. Anak disuruh tampil, jangan dipatahkan dulu anaknya, biarkan dia maju ke depan, benar salah nanti kita kasih dia motivasi untuk menimbulkan rasa percaya dirinya. Lanjut Bu Kiki. Nah, menurut Diana Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi ekstrinsik. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ekstrinsik. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang ditimbulkan dari diri anak. Berarti anak yang menimbulkannya, jadi termasuk motivasi intrinsik. Itu 3. Nah, dari ini lanjut lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa kebutuhan bertahan hidup? Seperti makan, minum, rumah, pakaian, itu yang pokoknya. Terus kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan diterima. Jadi anak kita tuh merasakan dia diterima di sini. Terus penguasaan kebutuhan kelakuan atas kemampuan dan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan serta kesenangan. Jadi kita pikirkan semua kebutuhan dasar manusianya. Nah, di sini kami minta siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ada? Boleh Bu Nunu?
Kebutuhan manusia yang dimaksud dengan kasih sayang dan rasa diterima apa itu Bu Nuno? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar, apalagi ini terjadi kepada murid-murid kita. Mungkin di rumah murid-murid kita itu kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya dan juga kurang diterima di dalam pertemanan. Nah, peran kita jika kita sudah mengidentifikasi tentang adanya kebutuhan murid kita di kelas, kurang kasih sayang, tidak bisa diterima oleh kelompok dalam kelasnya, maka sebagai pendidik kita wajib untuk memberikan rasa kasih sayang tersebut dan kita menjelaskan kepada lingkungan bahwa tidak harus untuk mengelompokkan atau mengecilkan, agar di dalam kelas kita itu sendiri itu tercipta suasana yang benar-benar menyenangkan, bukan hanya menyenangkan bagi guru, tapi menyenangkan juga bagi semua murid. Demikian saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Nunu atas masukannya tadi. Berarti di situ kasih sayang dan rasa diterima yaitu kita menyesuaikan sesuai anak itu, dia merasa disayang dan dibutuhkan di mana saja ya Bu ya. Lanjut untuk tunggu Bu. Masih yang tadi penguasaan, berarti kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Saya minta penjelasannya kepada Bu Nila, kepada Ibu. Terima kasih Bu Umi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ada kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Maksudnya penguasaan di sini adalah manusia itu membutuhkan sebuah pengakuan atas kekuasaan atau kemampuannya, sehingga siswa tersebut merasa terpenuhi akan kebutuhan dasar manusia tersebut. Jadi mungkin seperti itu Bu Umi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nila. Tadi penguasaan itu berarti pengakuan atas kemampuan yang telah dia dapatkan. Ya, kebebasan sekarang. Boleh kami minta penjelasannya Bu Yeye? Baik, kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Mungkin di sini murid, kembali lagi kita kepada murid diberi kebebasan untuk memilih. Masuk lagi kepada gaya belajar, mungkin murid bebas memilih maunya gaya belajarnya seperti apa. Mungkin dia pengen gaya belajarnya audio, nah murid bebas memilih yang audio. Terus ada yang gaya belajarnya visual, murid juga mau diberi kebebasan untuk memilih yang visual. Terus yang kinestetik, murid diberi kebebasan yang kinestetik ini untuk melalui gerakan, ya, pelajaran gaya belajar yang banyak aktivitas yang bergerak. Itu untuk kebebasan. Terus kebebasan di sini adalah murid diberi kebebasan memilih mau belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Guru itu harus bisa mengkondisikan murid, karena sekarang sesuai dengan paradigma belajar untuk saat ini, kurikulum merdeka, guru menghamba pada murid. Jadi guru yang harus memenuhi semua kebutuhan murid. Mau seperti apa kebutuhannya, guru harus bisa menyesuaikan. Untuk mungkin ini Bu Umi dari saya. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bu Yeyen. Berarti di situ sesuai kebebasan ketentuannya, pilihan anak sesuai kebutuhan dan kodrat anak tadi. Nah, yang kebutuhan kesenangan, Pak Al,
Coba kami minta pendapat Pak Al. Kesenangan ini, kebutuhan yang merasa senang ini seperti apa Pak? Dalam gambaran Bapak Pak. Kalau menurut saya, kalau kebutuhan dasar manusia itu merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, karena kalau tidak terpenuhi itu merupakan kita akan melanggar norma-norma atau hak asasi manusia. Maka setiap manusia mempunyai hak-hak yang dasar yang perlu untuk mendapatkannya. Kayak contoh itu kesenangan tadi, contohnya dia hobi ini atau minat olahraga atau hobi bermain badminton, main bola dan lain sebagainya. Mungkin itu kesenangan, atau dia hobi lukis dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih Pak Al, berarti sesuai dengan kesukaannya, kesenangannya, jadi dia tidak merasa terbebani dalam melakukan sesuatu ya Pak ya. Nah, boleh lanjut Bu. Nah, posisi kontrol restitusi, tapi sebelum itu kami minta ini dulu. Berikut perbedaan di sini disiplin, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebelum kita masuk dalam disiplin restitusi tadi ya Bu ya. Nah, di sini identitasnya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang identitas gagal ini hukuman. Hukumannya bisa jadi sesuatu yang menyakitkan sehingga membuat trauma, tidak nyaman, jadi korban tidak adil, merasa tersakiti. Itu yang membuat anak kita gagal. Sebelum itu, terus identitas suksesnya adalah konsekuensi. Berarti sesuatu yang harus terjadi jika dia melakukan sesuatu apa. Tapi dari konsekuensi ini akan mengakibatkan juga rasa ketidaknyamanan, jadi korban yang diabaikan, murid tidak rasa senang dia, percaya dirinya juga akan berkurang. Terus disiplin yang dibuat secara restitusi, yaitu pilihan ini kita kembalikan kepada anak-anak yang menentukan sendiri. Terus menguatkan murid dalam jangka waktu kerjanya itu panjang. Anak tidak lagi merasakan menjadi korban, tetapi dia merasa mendapatkan ganti, dan murid akan mendapatkan penguatan. Tunggu, hilang konsentrasinya ya Bu. Kita coba ini lagi. Lihat gambar ini dulu. Bapak Ibu perhatikan semua gambar ini. Adakah yang salah di sini? Adakah yang salah gambarnya di sini? Kurang besar. Besar kan Bu Kiki? Adakah yang salah? Ini yang paling besarnya Bu. Hah? Oh, 100%-nya tuh. Nah, coba lihat gambar ini. Adakah yang salah di sini? Apa? Ya, berarti masih jeli Bu, berarti udah bagus ya. Ada yang salah? TV. Apa yang salah di TV itu Bu? Di garden. Anjing juga yang nonton, karena tulangnya tuh Pak.
gambar. Semestinya TV itu tidak di dalam kebunnya kan, ya. Terus apalagi? Ada jam Ada jam, ya. Masa ada jam dalam kebun diletakkan di situ? Apalagi? Kita tengok itu yang kita fokus kita. Ada 3 baru ya. Apa? Dalam semangka ada kasetnya. Mana Pak Polisi? Iya, masa kok orang dorong gerobak kena stop kena tilang di situ? Ada apa lagi? Boneka salju. Terus menggali apel kok di dalam tanah. Semestinya apelnya kan? Ada monyet. Iya, ada monyet. Terus ada lagi roti jadi buah. Ini roti. Ada yang nyiram tanaman pakai susu. Ya, berarti udah fokus kan? Udah ketemu yang anehnya di situ ya? Apa yang terjadinya? Iya benar sekali. Dah, kita lanjut lagi, bisa lanjut? Yuk. Nah, lanjut. Kita masuk ke dalam posisi kontrol restitusi. Kita masuk dalam posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau dan manajerial yang kelima. Nah, dalam penghukum di sini kita selaku penghukum ini ada nggak gambar-gambarannya yang Ibu ketahui sebelum kita masuk? Apa Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk posisi kontrol restitusi yang penghukum nih contohnya yang udah biasa mungkin dulu kita kerjakan, yang kita lakukan. Contoh untuk anak-anak yang tidak buat PR, kita suruh berdiri di depan kaki sebelah. Mungkin itu. Terus ada lagi contoh di PP hukum, kalau anak-anaknya misalnya tidak mengerjakan tugas disuruh hormat bendera setengah jam. Nah ini mungkin tipe-tipe guru yang seperti ini adalah tipe yang penghukum contohnya. Baik Bu Umi, ada 2 contoh yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama, saya ulang lagi ya. Yang pertama contoh bagi ya ini yang dulu kita kerjakan, anak-anak yang tidak buat PR kita suruh berdiri di depan kaki sebelah sambil megang kuping misalnya. Ini TPP hukum gurunya ini. Terus bagi yang tidak bawa misalnya lengkap seragamnya nanti hormat bendera 15 menit. Nah ini tipe guru yang penghukum kalau menerapkan peraturan yang seperti ini. Terima kasih Bu Umi. Itu cuma ada 2 contoh dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeyen yang memberikan contoh penghukum, yaitu langsung saja kita mencas anak itu salah tanpa mendengarkan sebab akibatnya ya. Di situ kita berikan hukuman tanpa mendengar klarifikasinya. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Ada yang tahu? Boleh Ibu Anik Bu? Terima
Terima kasih Bu Umi mengenai posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi ketika seorang guru di posisi ini membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang penghukum. Ini salah satu yang akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi siswa tersebut, karena anak tersebut akan merasakan gagal, ya, merasakan gagal karena telah melakukan sesuatu kesalahan, ya. Perlu kita ketahui, anak melakukan kesalahan itu karena ada tujuan, ya, walaupun di satu sisi merupakan kesalahan, namun perlu kita perbaiki dengan cara yang bijak, bukan membuat anak tersebut merasa bersalah, yang membuat anak tersebut merasa gagal menjadi seorang manusia ataupun seorang siswa. Terima kasih Bu. Baik Ibu Nila, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kita tidak boleh membuat anak itu bersalah karena akan membunuh karakternya nanti, ya. Kurang dia rasa percaya diri untuk tampil. Karena apa? Dia sudah takut nanti akan disalahkan. Nah, lanjut lagi menjadi teman. Teman ini seperti apa? Boleh Bu Tuti? Boleh Bu Nunu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini posisi kontrol restitusi guru sebagai teman, artinya guru memposisikan dirinya sebagai orang yang dipercaya. Nah, apa kelebihannya di sini? Yaitu yang pertama, murid akan merasakan dampak kedekatan atau keakraban terhadap guru tersebut. Murid bisa mengungkapkan semua perasaannya atau cenderung terbuka terhadap guru yang bersangkutan. Namun di sisi lain, posisi sebagai teman ini kurang efektif karena yaitu jika nanti terjadi pergeseran antar peran, contohnya gurunya bertukar, maka posisi ini tidak dapat dipertahankan atau tidak bisa dilaksanakan lagi, karena kembali yaitu pada posisi sebagai teman, motivasinya masih motivasi ekstrinsik atau di luar dari diri anak tersebut, sehingga ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, maka perlakuan anak juga ikut berbeda. Nah, mungkin posisi ini di sanalah letak kekurangannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi Bu Umi. Terima kasih Bu Nunu sebagai teman tadi. Lanjut sebagai pemantau, kita coba Bu Kiki. Baiklah, saya akan coba menjawab tentang pemantau. Kita sebagai seorang guru ini, seandainya anak kita ada yang berbikin suatu kesalahan, kita seorang guru ini yaitu harus memantau dulu, tidak langsung kita mengambil sikap kepada anak tersebut. Kita harus memanggil anak tersebut dulu, kita tanya apa penyebab dan sebab akibat terjadinya permasalahan tersebut. Kita seharusnya memantau anak tersebut dari pertamanya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Bu Kiki, memantau berarti kita lihat dulu kondisinya, ya Bu. Lanjut, yang manajer, boleh Bu Nila tambahkan manajer? Terima kasih Bu Umi atas kesempatannya. Posisi kontrol yang menjadi
sebenarnya tujuan kita semua adalah sebagai manajer. Namun meskipun belum bisa kita menjadi seorang manajer bertahap-tahap, misalnya sekarang kita status kita di penghukum, kita berangsur-angsur beralih ke teman atau pemantau terlebih dahulu. Ya, menjadi manajer mungkin tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, kita harus step per step ya. Sebagai seorang manajer, ketika posisi seorang manajer, kita menyelesaikan masalahnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk memperbaiki dirinya, ya, memberikan kesadaran kepada siswa tentang keyakinan-keyakinan yang telah dia langgar, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri siswa tersebut. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Ya, benar semua yang tadi ya Bu ya. Dalam posisi kontrol restitusi ini kita sebagai manajer paling idealnya. Tetapi benar kata Bu Nila tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk sampai ke posisi itu. Setidaknya kita berangsur-angsur, tidak cukup kita hindari sedululah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena apa? Dari situ kita akan membuat jadi down dia nanti untuk anak kita. Setidaknya kita bisa jadi pemantau dan manajer. Boleh lanjut lagi Bu Kiki? Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal umum. Berarti secara umum dia yang disepakati baik itu secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini keyakinan kelas ini kita buat yang kita timbulkan dari intrinsik dalam diri anak. Jadi anak yang kita suruh dia membuat keyakinan kelas, keyakinan yang dari diri dia yang akan dipatuhi, nanti ya itulah yang akan dijadikan patokan dia untuk melakukan budaya disiplin positif. Dia dengan dia yang membuat, dia akan bertanggung jawab, dia akan berdisiplin diri tanpa melihat apa-apa. Kita pun menggunakannya dengan menggunakan kata-kata positif. Lanjut Bu Kiki. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Cara membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal umum berlaku untuk semua. Lebih abstrak ini dimaksud yaitu lebih tidak nyata dia ya daripada peraturan. Kalau peraturan kan jangan langsung, contohnya jangan makan di kelas, contohnya itu. Berarti kalau dia lebih abstrak, apa? Sopan dan santun di dalam kelas atau saling menghargai, ya kan Ibu? Terus dibuat dengan bentuk positif, tidak dengan bentuk negatif. Kita tidak menggunakan kata jangan ataupun tidak, dan tidak terlalu banyak hingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas ini kita tidak perlu banyak-banyak, cuman nilai-nilai kebajikan apa yang ada di situ yang kita buat jadikan keyakinan kelas. Terus dapat diterapkan di lingkungan baik itu sekolah maupun kelas kita, dan melibatkan seluruh warga kelas, bukan kita sendiri tetapi semua yang ada. Contoh di dalam kelas kita, kan kelas ini bisa saja anak luar yang masuk dalam kelas kita contohnya, tapi kita gunakan di situ melibatkan seluruhnya. Contoh jangan bermain di dalam kelas, itu kan satu peraturan, tapi kita buat bermain teratur di dalam kelas atau berjalan teratur saja. Berarti dengan ini tidak ada dia lari-lari lagi di dalam kelas. Lanjut Bu Kiki. Nah, contoh kalimat keyakinan ini ada disiplin, saling menghormati. Ini nilai-nilai kebajikannya yang terkandung. Dia disiplin, saling menghormati, menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Contohnya kita buat kalau peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau peraturan itu kan harus
kekeh, harus dipatuhi. Kalau ini kebajikan ini dia tumbuh dari diri sendiri, tidak. Kalau peraturan dia masih eksternal, kalau keyakinan dia internal. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Kalau peraturan kan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau dia keyakinan membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh kalimat keyakinan, berarti dia menjaga kebersihan. Terus kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Itu keyakinan kelasnya diganti menjadi datang tepat waktu. Berarti dia di situ disiplin dan bertanggung jawab. Ya, nilai kebajikannya. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bu Yaya. Ini yang mau saya tanyakan. Ini khusus mungkin untuk Bu Umi. Apakah di lokal Bu Umi sudah ada keyakinan kelas? Terus ini ada pertanyaan saya. Yang kedua, bagaimana cara Bu Umi mensosialisasikan kepada murid mengenai keyakinan kelas yang ada di kelas Bu Umi? Terima kasih. Terima kasih Bu Yayan. Ini pengalaman pribadi kami ya Bu Yaya. Alhamdulillah di kelas kami sudah ada keyakinan kelas kami yang kuat waktu itu di awal tahun pelajaran barunya. Kebetulan kami di situ cuman tidak banyak-banyak Bu Yayan. Kami buat yang inti-intinya saja. Keyakinan itu kami sosialisasikan, kami buat dengan secara musyawarah, dengan meminta pendapat anak satu-satu, ditulis di situ apa saja kebutuhan keyakinan yang ingin dia laksanakan di kelasnya. Kemudian kami pilih menjadi satu, kami kelompokkan sesuai dengan nilai kebajikannya. Oh, dia katanya ada beberapa orang ini yang jangan membuang sampah sembarangan dulu. Dari peraturan-peraturan itu kami buat, kami kelompokkan, nanti baru kami ubah menjadi kalimat positifnya. Contoh, tidak membuang sampah, ada 5 orang, kami kumpulkan jadi satu. Itu laju kami buat lagi keyakinan kelasnya, tidak membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bagaimana cara mensosialisasinya? Jadi setiap anak yang melanggar keyakinan yang kami tempel tadi di dinding, apa keyakinan kelas kita? Kami ingatkan terus, apa keyakinan kelas? Tidak boleh lari-lari kan? Tidak boleh. Jadi apa keyakinannya? Bisa kami sebutkan seperti ini. Jalan baik-baik di dalam kelas. Itu sudah menyatakan keteraturan bertanggung jawab dia mah. Terus datang tepat waktu dia. Nanti di situ juga kalau ngobrol mungkin dia tidak boleh ribut. Kami suruh dia berbicara secara teratur, tidak memotong pertanyaan. Jadi kalau dia sudah mulai melanggar, kami balikan lagi yang tempelan tadi Bu. Baca situ tadi, kan semuanya bisa dibaca dengan anak bertulis, dibuat posternya. Itu cara mensosialisasikannya. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa Bu? Nah itu tadi sudah terjawab ya Bu. Ya, kalau kami peraturannya tidak banyak, keyakinannya pun tidak banyak, ambil intinya saja gitu. Di kelas itu ada Bu, nampak? Ya Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada Pak? Tidak? Bu? Terima kasih untuk Bu Umi yang sudah menjalankan keyakinan kelasnya. Luar biasa mungkin untuk kelas Bu Umi yang sudah melaksanakan keyakinan kelas, yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya. Mungkin ini untuk menjadi inspirasi untuk kami-kami guru yang lain, bagaimana itu keyakinan kelas di kelas kami juga. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Umi. Dah, kita coba lagi ice breakingnya, kayaknya tegang yang siang ini karena panas udaranya ya. Yang penting hati kita tidak panas. Ayo tepuk tangan untuk kita semua.
siap berdoa. Jadi satu, tetap jadi dua, tetap jadi tiga, tetap jadi empat, tetap jadi lima. Ini semua 1, 2, 3 siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi dua jiwa bermacam. Dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi empat. Dua kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi empat. Dua telapak tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi 82 telinga licin, 5 jari kanan, 5 jari kiri, kamu menjadi 10 siap berdoa. Semangat ya Bu. Makasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Ada menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri akan masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan ke orang lain. Itu menurut Chelson Gozen. Ya. Nah, berarti restitusi ini adalah internal dia, intrinsik motivasi diri dia, bagaimana dia menemukan masalah dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya Bapak Ibu, berarti dia mencari solusi, mengembalikan lagi kepada dirinya sendiri. Lanjut Bu Kiki. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini antara lain bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawar bukan paksaan, tawaran bukan paksaan. Maksudnya di sini kita melakukan penawaran tapi tidak memaksa. Lanjut, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Berarti anak itu kita lihat apa sebenarnya yang mereka inginkan dari diri dia sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakannya, bukan perbuatannya, tetapi sikapnya yang kita tuntut di situ. Terus menguatkan dan memfokuskan pada solusi. Lanjut Bu Kiki. Nah, dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal ya karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya kita ada masalahnya dia melakukan sesuatu, misalnya dia datang terlambat ke sekolah, kita kasih dia menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa nak, kamu tidak apa-apa berbuat salah, manusia tidak ada yang sempurna. Atau saya juga dulu pernah merasakan
perbuatan seperti itu, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Inilah kalimat-kalimatnya. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, atau Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini dia, bagaimana kita mengubah identitas itu. Anak yang gagal tidak kita salahkan di situ, tapi kita ajak dia menjadi orang yang sukses. Lanjut bukti. Yang ini kemudian yang kedua dari tahapan segitiga restitusi itu ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti di sini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar si anak itu. Apa dia? Kita cari dulu. Kita kembalikan di sini dengan contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Iya kan, setiap anak. Nah, tidak apa-apa kamu datang terlambat. Itu dulu bisa. Itu identitasnya. Sekarang validasi tindakan yang salahnya. Tidak apa-apa nak. Kamu pasti ada alasan mengapa kamu terlambat. Tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita judge, tidak juga kita tanya dulu di situ sebabnya. Itu yang menggunakan segitiga restitusi. Terus lanjut Bu Kiki, menanyakan keyakinan. Nah, kita balikan lagi dari yang dia masalahnya datang terlambat tadi. Di sini ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 tadi dan 2 kita lakukan. Setelah identitasnya sudah kita lakukan validasi, maka anak tadi siap dihubungkan dengan nilai kepercayaan. Kalau datang terlambat berarti dia kurang disiplin kan? Iya kan Bapak Ibu? Nah, kita percayakan dia pindah menjadi yang diinginkan. Contohnya, contoh kalimatnya di sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum apakah yang telah kita sepakati. Kita tanya kepada anak, nah apa yang tadi, nilai apa yang kamu langgar tadi? Kalau datang terlambat berarti kamu seperti apa? Berarti kamu tidak tepat waktu, kamu kurang disiplin. Kita cari solusinya dengan anak tadi, kita temukan. Ya Bapak Ibu. Sampai sini dalam segitiga ini ada yang ingin bertanya? Boleh Ibu Yeyen? Ini masalah restitusi, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, Bobi. Masalah itu keterlambatan. Seandainya kita sudah melakukan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi untuk satu orang anak, masalah keterlambatan sudah kita lakukan beberapa kali, tapi masalah itu masih terjadi juga. Apa solusinya menurut Bu Umi yang terbaik? Terima kasih. Terima kasih Bu Yeyen. Ini yang sering kita hadapi semua ya. Sudah sekali terlambat, kita sudah melakukan segitiga restitusi, terus kita kembalikan kepada diri anak lagi Bu. Yang kunci pertama sekali kita guru harus sabar. Kenapa? Kita tidak mudah untuk melakukannya. Untuk merubah sesuatu itu susah. Tapi kesabaran kita lah yang dituntut. Kenapa? Kita balikan lagi ke anak. Kenapa kamu terlambat? Ya kan? Kenapa kamu ulangi lagi nak? Tapi kalau kita sudah menyentuhkan rasa kasih sayang ke anak tadi, kan kebutuhan dasar anak tadi adalah termasuk kasih sayang kan Bu? Kalau dengan rasa kasih sayang pasti dia menyentuh hati, pasti dia akan berpikir, dia menemukan solusinya sendiri dengan ini tadi. Nilai kebajikan yang kurang disiplin, oh iya besok mungkin saya akan berubah lagi Bu. Kita cari dulu sebab latar belakang dia melakukan itu Bu. Kita sentuh dia dengan rasa kasih sayang, terus tidak mematahkan dia, tidak mencat atau menghukumnya. Kalau kita hukum dia sekali lagi, dia pasti akan mengulang dia. Tidak ada rasa beban, paling aku besok dihukum lagi, kan gitu. Ya kan Bu? Baiklah Bu, ada lagi pertanyaan? Atau ada yang ingin menambahkan Bu Nila? Baik Bu Umi, terima kasih. Dengan adanya segitiga restitusi ini, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menstabilkan identitasnya, kemudian menyadari akan kesalahan yang telah dia lakukan, memberikan kesempatan kepada siswa
akan keyakinan-keyakinan yang dapat dia lakukan ke depannya. Terima kasih Bu Umi. Berapa? Makasih Bu Nila. 5 tujuan. Lanjut. Nah, ada yang mau bertanya atau tambahannya lagi Bu? Kita banyak ini kan? Dari ini ya Bu Yeyen. Ini Bu Umi, saya terjadi di kelas saya itu anak itu setiap hari itu belajarnya selalu mencontek. Kalau ada tugas selalu buat di sekolah. Nah, sudah berapa kali saya bilangin, ini kenapa anak, bahkan segitiga restitusi pun sudah saya lakukan beberapa kali, mungkin ini untuk kesabaran. Bagaimana ini lagi Bu Umi? Kalau saya bilangin nggak boleh mencontek, dia nangis. Ibu katanya ibu pemarah. Nah, kalau saya ajak diskusi dia terbuka, tapi kalau udah giliran di prakteknya lagi kejadian berulang terus. Udah berapa kali Bu Umi anaknya sama, atau kita sarankan ke psikolog aja atau gimana ini Bu Umi? Baik, sebelum saya menjawab, adakah teman yang ingin bisa membantu menjawabnya? Baik, Ibu Nila, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Yeyen dengan kejadian yang telah terjadi di lokal Bu Yeyen, di mana meskipun Bu Yeyen telah melakukan segitiga restitusi, belum anak tersebut belum menunjukkan peningkatan ya. Jadi menurut saya meskipun segitiga restitusi ini belum berhasil, tapi jangan membuat kita sebagai seorang guru merasa patah hati untuk membimbing anak tersebut. Kita coba selidiki ini itu latar belakang bagaimana karakter dari siswa tersebut, bagaimana apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka atau anak tersebut mengulang kembali kesalahan yang telah dibuat. Jadi intinya di sini mungkin jangan kita sebagai guru mengalami patah hati. Kemudian kita juga lebih memberi motivasi bagi siswa untuk menyadari akan keyakinan kelas yang telah dia sepakati. Karena keyakinan kelas adalah keyakinan bersama yang telah disepakati bersama, bukan aturan dari guru. Jadi kita beri kesadaran terhadap siswa tersebut akan keyakinan yang perlu dia pegang teguh di sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Nila atas jawabannya. Kami kembalikan lagi kepada Bu Yeyen. Bagaimana tanggapannya Bu Yeyen? Terima kasih untuk Bu Umi dan Bu Nila. Terima kasih jawabannya, ini sangat memuaskan saya. Mungkin ini akan saya coba lagi di kelas dari 3 restitusinya. Berkat masukan Bu Nila terbuka lagi ide-ide yang baru bagi saya. Dan juga terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberi kesempatan tadi untuk bertanya dalam menyelesaikan masalah sendiri di kelas saya. Terima kasih Bu Umi, Bu Nila. Baik Ibu Yeyen, terima kasih. Itu jawaban untuk kita semua ya. Bagaimana ke depan kita menghadapi murid-murid kita yang beraneka-ragam macamnya ini. Lanjut lagi Bu. Nah, ini kita datang di saat-saat terakhir kita. Dari yang kita pelajari ini, modul positif ini, saya ingin merasakan kita semua jangan sampailah menggunakan
gunakan, merasa bahwa metode hukuman dan penghargaan dalam disiplin ini kita gunakan, karena ini sangat kurang tepat, apalagi kita memakai kata efek jerah. Kalau bisa itu tidak usah digunakan untuk anak kita. Kenapa? Sama kita bayangkan, kalau penjahat itu udah berapa kali dia masuk penjara tapi dihukum kan, ada tidak dia jerah? Tidak, akan tetap dia mengulangi lagi. Jadi seperti itu anak kita, nggak usah kita pakai dengan kata efek jerah atau konsekuensi dalam melakukan. Biarlah kita gunakan segitiga restitusi itu. Karena apa? Kalau dia dengarkan rasa segitiga kita kembalikan kepada anak, berarti anak itu merasa dihargai, dibutuhkan sesuai kebutuhan 5 dasar tadi. Dia sudah merasa, oh aku nyaman, akunya ini. Nanti dengan kesadaran dari diri yang akan timbul rasa disiplin diri tadi. Maka kita semua dapat melakukan budaya positif dan memperbaiki kesalahan kita semua. Ya Bapak Ibu, demikianlah yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Demikianlah, semoga kita dengan berbagi sharing seperti ini dapat memberikan manfaat dan melakukan perubahan kita untuk dunia pendidikan kita semua. Kami akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk diketahui, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi antara lain terdiri dari 1. Stabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas antara lain 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Menggeserkan identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah antara lain 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah.